Shalom, perkenalkan nama saya Juventus Tembino. Di sini saya mau mengerjakan tugas ACC modul 2 untuk melengkapi salah satu nilai praktikum dalam mata kuliah Multimedia Edukasi Kemaduran. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi multimedia dan kelemahan fungsi multimedia, kelebihan dan kekurangan dan manfaatnya dalam multimedia. Jadi fungsi multimedia dalam pembelajaran yang pertama, membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak dan mikroskopis. Yang kedua, menyederhanakan perhitungan yang rumit dan mempercepat keberlangsungan proses belajar mengajar. Yang ketiga, penyajian informasi atau keterampilan secara utuh dan lengkap serta merancang lingkup informasi dan keterampilan secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan dan alokasi waktu. Keempat, membantu siswa juga dalam mengaktifkan fungsi psikologi dalam dirinya, antara lain dalam pemutusan perhatian dan mempertahankan perhatian, memiliki keseimbangan mental serta mendorong dalam belajar mandiri. Artinya siswa mampu dalam menggunakan aplikasi dalam multimedia untuk membantu keseimbangan dan cara belajar siswa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Contoh aplikasi CorelDRAW, Camtasia, dan masih banyak aplikasi. Dan di sini elemen-elemennya yaitu terdapat 5 elemen. Satu merupakan elemen asas bagi menyampaikan informasi, memberikan elemen teks. Elemen teks ini merupakan elemen yang menyampaikan informasi, memberi penekanan bagi sesuatu isi kandungan yang ingin disampaikan, mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi daya tarikan dalam penyampaian informasi. Dan yang kedua, audio ini untuk membantu menyampaikan informasi dengan lebih berkesan, artinya dengan lebih jelas oleh pengguna suara latar atau kesan audio istimewa, membantu meningkatkan daya tarik terhadap sesuatu penyampaian informasi tersebut. Yang berikutnya video sebagai penyaluran informasi yang amat menarik dan hidup, merupakan elemen atau media yang paling dinamik serta efektif dalam menyampaikan informasi. Jadi dalam video kita menyampaikan informasi secara langsung, secara hidup, artinya seperti yang saya ada membuat video tersebut ini. Dan manfaat multimedia dalam pendidikan, belajar tidak hanya dari buku saja, tetapi juga dari berbagai sumber di seluruh dunia. Mendukung pembelajaran ini dengan internet, online learning,
Teknologi menunjukkan proses belajar dilakukan secara online melalui jarak yang jauh tanpa harus berada di dalam ruangan kelas. Kelebihan Prezi, tampilan presentasi lebih menarik. Prezi menggunakan animasi zoom dan pergerakan Canva sehingga presentasi terlihat lebih dinamis dan tidak monoton seperti slide biasa. Di sini ada dampak positif menggunakan teknologi dalam dunia belajar, mengajar, atau dunia belajar. Teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam dunia belajar karena membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah, cepat, menarik, dan efektif. Dan beberapa manfaat teknologi dalam dunia belajar mempermudah akses informasi dengan adanya teknologi seperti internet, komputer, smartphone. Dengan adanya teknologi seperti ini, siswa dapat dengan mudah untuk dapat mencari berbagai informasi melalui teknologi yang ada. Di sini kekurangan menggunakan Prezi adalah yang pertama membutuhkan koneksi internet. Yang kedua, membutuhkan koneksi internet. Sebagai fitur, Prezi bekerja secara online sehingga membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jadi aplikasi Prezi tidak bisa digunakan dalam posisi offline, tetapi digunakan dalam offline. Jadi aplikasi tersebut menunjukkan bahwa aplikasi tersebut harus bisa terhubung ke internet agar bisa menjalankan suatu pekerjaan atau suatu presentasi di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, kurva belajar lebih sulit. Bagi pemula, pengguna Prezi bisa lebih sulit dipelajari dibandingkan software presentasi lainnya seperti PowerPoint. Jadi pengguna Prezi ini yang pemula belum paham, maka belum bisa untuk menggunakannya. Tetapi dalam Prezi ini sama seperti PowerPoint, tetapi Prezi memiliki slide yang banyak dan itu melalui internet. Dan selanjutnya membutuhkan perangkat yang cukup kuat. Presentasi Prezi yang memiliki banyak animasi terkadang membutuhkan komputer atau laptop dengan performa yang cukup baik agar berjalan dengan lancar. Artinya laptop tersebut harus mempunyai penyimpanan yang besar, penyimpanan memori yang cukup untuk menggunakan aplikasi Prezi dalam presentasi. Yang terakhir, tidak sepopuler PowerPoint. Prezi ini dalam dunia akademik atau kantor, banyak institusi masih lebih
biasa menggunakan PowerPoint karena PowerPoint ini lebih sederhana dan umumnya digunakan. Jadi Prezi ini tidak semuanya orang kantor menggunakannya, tetapi ada juga yang menggunakannya. Dalam Prezi ini karena kekurangannya itu banyak yang harus dibutuhkan. Yang awalnya tadi harus menggunakan internet, yang kedua lebih sulit untuk dipelajari, lebih sulit karena harus mempunyai perangkat yang cukup kuat untuk aplikasi Prezi. Dan yang terakhir harus ada koneksi internet. Jadi yang lebih mudah digunakan dalam selain Prezi adalah PowerPoint. Mungkin sedikit ini yang saya bisa jelaskan. Kalau ada salah paham mohon dikoreksi.